warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Kaifa halukumul an? Alhamdulillah, inni bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita, menjauhkan kita dari berbagai mara bahaya yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu salat sunnah. Berikut macam-macam serta tata cara pelaksanaannya. Namun anak-anak, seperti biasa, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditunjukkan, berdoa dengan khusyuk khidmat. Semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, yuk kita masuk pada pembelajaran tentang salat sunnah. Anak-anakku yang solih-solihah, beragam jenis salat yang dianjurkan untuk dikerjakan, akan tetapi tidak diwajibkan. Seorang muslim tidak berdosa ketika tidak melaksanakan salat sunnah. Sedangkan ketika melaksanakannya, maka berarti kita memperoleh pahala. Itulah definisi dari salat sunnah. Nah, anak-anak, salat sunnah terbagi menjadi dua. Ada salat sunnah muakkad dan salat sunnah ghairu muakkad. Salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, bahkan levelnya hampir mendekati wajib. Jadi kalau bahasa Pak Razak, salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang sunnah banget. Seperti halnya salat 2 hari raya, kemudian salat tarawih dan sebagainya. Sedangkan salat sunnah ghairu muakkadah atau ghairu muakkad adalah salat sunnah yang dianjurkan tanpa anjuran dengan penekanan yang kuat. Anak-anakku yang salih-salihah, salat sunnah dalam pengerjaannya dibedakan dalam beberapa jenis. Yang pertama, salat sunnah berjamaah. Yang kedua, salat sunnah munfarid. Dan yang ketiga, salat sunnah berjamaah atau munfarid. Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang salat sunnah berjamaah. Apa itu salat sunnah berjamaah? Salat sunnah berjamaah artinya salat sunnah yang harus dikerjakan secara berjamaah. Berjamaah tidak hanya sekedar tentang kebersamaan, tapi berjamaah yakni adanya seorang imam dan makmum. Adapun salat sunnah yang harus dikerjakan secara berjamaah, yang pertama, salat idaini atau salat id, yakni salat 2 hari raya, termasuk dalam salat sunnah muakkad. Artinya salat ini walaupun bersifat sunnah tetapi sangat penting,
sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Salat Idaini atau salat hari raya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, salat sunnah Idul Fitri. Anak-anakku yang khas, salat sunnah Idul Fitri adalah salat sunnah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, yakni pada tanggal 1 Syawal, setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Id berarti kembali, Al-Fitri artinya suci. Jadi Idul Fitri artinya kembali suci. Adapun pelaksanaannya adalah sesudah matahari terbit sampai tergelincirnya matahari pada tanggal 1 Syawal tersebut. Anak-anak yang saleh-salehah, berikut tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri. Yang pertama, berniat ikhlas di dalam hati. Jika dilafalkan, maka bunyi niatnya adalah usalli sunnatal Idul Fitri rak'ataini imaman jika dia menjadi imam, atau makmuman jika dia menjadi makmum, lillahi ta'ala. Sudah hafal? Salli sunnatal Idul Fitri rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua, pada rakaat pertama sesudah membaca iftitah, bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Adapun di setiap takbir sunnah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Yang ketiga, setelah takbir 7 kali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surat. Adapun surat yang diutamakan adalah surat Qaf dan surat Al-A'la. Yang keempat, pada rakaat kedua sesudah takbir berdiri, kemudian membaca takbir 5 kali sambil mengangkat tangan. Di setiap mengangkat tangan sunnah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Yang kelima, setelah takbir 5 kali membaca surah Al-Fatihah dan surah pilihan. Diutamakan pada rakaat kedua ini membaca surah Al-Qamar atau surah Al-Ghasyiyah. Dan yang keenam, salat Idul Fitri diakhiri dengan salam. Setelah itu khatib berkhutbah sebanyak 2 kali. Anak-anakku yang saleh-salehah, setelah salat Idul Fitri, para jamaah dianjurkan untuk bersalam-salaman, saling memaafkan lahir dan batin. Yang kedua, salat Idul Adha. Id artinya kembali, sedangkan Adha artinya penyembelihan. Jadi Idul Adha berarti kembali menyembelih. Adapun salat Idul Adha adalah salat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Qurban, yakni tepat pada tanggal 10 Zulhijjah. Secara praktis hampir sama ketentuan dan tata cara salat Idul Adha dengan salat Idul Fitri. Yang membedakannya hanya pada niat. Niat salat Idul Adha jika dilafalkan adalah sebagai berikut: usalli sunnatal Idul Adha rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang ketiga, salat kusuf atau yang biasa kita kenal dengan salat gerhana matahari. Salat sunnah kusuf atau kusufus syamsi adalah salat yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari. Kusuf berarti gerhana, asyams berarti matahari. Adapun waktu pelaksanaan salat kusuf adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Ketika gerhana sudah mulai terjadi, jamaah berkumpul di masjid, salah satunya menjadi muadzin untuk menyerukan salat. Anak-anakku yang saleh-salehah, yang membedakan antara salat kusuf dengan salat lainnya adalah dalam setiap rakaat salat kusuf terdapat 2 kali membaca Al-Fatihah dan 2 kali ruku'.
Sehingga dalam 2 rakaat salat kusuf terdapat 4 kali membaca Al-Fatihah dan 4 kali rukuk serta 4 kali sujud. Berikut tata cara pelaksanaan salat kusuf syamsi. Yang pertama, niat. Tentu semuanya didasari dengan niat yang tulus ikhlas lillahi ta'ala. Niat salat kusuf jika dilafalkan adalah usalli sunnatal kusufi rak'ataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Yang kedua, niat dilakukan saat takbiratul ihram. Jadi dibarengi dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan membaca surah-surah yang panjang. Yang ketiga, ruku' yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Ingat, 2 kali ruku' dalam 1 rakaatnya. Yang keempat, i'tidal dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah, namun tangan kembali bersedekap di dada. Yang kelima, membaca Al-Fatihah lagi, dilanjutkan membaca surah yang lain. Yang keenam, kembali melakukan ruku yang panjang dengan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Yang ketujuh, i'tidal mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Yang kedelapan, sujud seperti biasa, tetapi sujudnya agak dipanjangkan dibandingkan sujud pada umumnya. Yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Yang ke-10, sujud untuk yang kedua dan agak panjang lagi. Yang ke-11, bangkit menuju rakaat kedua, kemudian melaksanakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama dilaksanakan. 12, pada sujud terakhir di rakaat kedua ini dianjurkan memperbanyak tasbih dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, setelah selesai salam, imam atau khatib berdiri menyampaikan khutbah dengan pesan yang intinya gerhana adalah salah satu kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun merupakan sumber energi yang utama, matahari juga makhluk Allah yang memiliki kekurangan dan kelemahan. Yang keempat, salat khusuf atau gerhana bulan. Salat sunnah khusuf atau khusuful qamari adalah salat sunnah yang dilakukan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Ingat, kalau yang matahari itu khusuf pakai kaf, kalau yang gerhana bulan itu khusuf pakai kha. Khusuf berarti gerhana, al-qamari artinya bulan. Jadi khusuf al-qamari adalah gerhana bulan. Adapun waktu pelaksanaan salat khusuf adalah mulai terjadinya gerhana bulan sampai bulan kembali tampak utuh seperti sedia kala. Adapun tata cara pelaksanaannya hampir sama dengan salat khusuf. Yang membedakannya hanya waktu dan niatnya. Berikut niat salat khusuf jika dilafalkan. Usalli sunnatal khusufi rak'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Yang kelima, salat istisqa. Salat istisqa adalah salat sunnah yang dilakukan dalam rangka memohon diturunkannya hujan. Salat istisqa ini biasanya terjadi saat kemarau yang berkepanjangan sehingga sulit mendapatkan air. Maka saat itulah disunnahkan untuk melaksanakan salat istisqa untuk mendekatkan diri taqarrub ilallah, memohon ampun kepada Allah seraya berdoa agar segera diturunkan hujan. Anak-anakku yang salih-salihah, salah satu penyebab kekeringan adalah tentu sikap ulah manusia yang tak mau peduli dan tidak ramah terhadap lingkungan. Padahal air merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kurangnya air tentu dapat mengakibatkan masalah yang sangat serius. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian alam dengan rajin menanam pohon, merawatnya, dan menghemat penggunaan air dan sebagainya. Pelaksanaan salat istisqa ini pada saat terjadi kekeringan sangatlah tepat.
Ajaran ini menjadikan sarana muhasabah atau introspeksi bagi kita semuanya. Anak-anakku yang salih-salihah, sebelum dilaksanakan salat istisqa, diharapkan untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Selanjutnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kesalahan dan dosa, serta menghentikan segala bentuk kemaksiatan. Nah, pada hari keempat, semua anggota masyarakat pergi ke tanah yang lapang yang akan ditempati untuk sholat istisqa. Dianjurkan memakai pakaian yang sederhana, serta disunnahkan membawa binatang peliharaan ke tanah lapang tersebut. Anak-anakku yang salih-salihah, di sepanjang jalan menuju ke tempat dilaksanakannya sholat istisqa, masyarakat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar. Kemudian sesampainya di tanah lapang tersebut, sambil menunggu pelaksanaan sholat istisqa, dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Adapun tata cara pelaksanaan sholat istisqa adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah semuanya siap, muadzin tidak perlu memumandangkan azan dan iqamah, cukup menyeru as-salatu jami'ah. Yang kedua, salat diawali dengan niat yang jika dilafalkan adalah sebagai berikut: usolli sunnatal istisqa'i rak'ataini imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Yang ketiga, salat istisqa dilakukan seperti salat sunnah pada umumnya. Setelah membaca Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah yang panjang. Dan yang keempat, setelah salam, khatib membaca 2 kali khutbah. Khutbah pertama dimulai dengan istighfar sebanyak 9 kali, dan khutbah kedua diawali dengan istighfar sebanyak 7 kali. Nah, anak-anakku yang salih-salihah, itulah 5 salat sunnah yang harus dikerjakan secara berjamaah. Sampai di sini, adakah yang perlu dipertanyakan? Jika ada, silakan komen di kolom komentar, akan kita diskusikan bersama. Terima kasih anak-anakku yang salih-salihah. Semoga dengan begini kita semakin meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita, bahwasannya Allah sudah mempersiapkan banyak sekali ladang pahala, salah satunya dengan menjalankan sholat sunnah. Yuk, kita tambahi amal-amal kita, tidak hanya amal yang wajib, tapi juga dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Semoga manfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Kita akhiri dengan doa. Silakan tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anakku yang salih-salihah, terima kasih atas kebersamaannya. Semoga manfaat, barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.